Oke, selamat pagi. Pagi ini sekitar pukul setengah 4 ya. Ini masih sangat gelap dan kita lagi registrasi untuk masuk ke Kawah Ijen. Ini memang agak gerimis. Dan untuk masuk sendiri per orang dikenakan biaya Rp5.000. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan trekking ke Kawah Ijen, dan pada malam itu kita nginep di Rantai Cafe Homestay Rp500.000, dan kita berlima dapat kasur semua ya. Nah, ini kita mulai perjalanan dari gerbang utama jalur pendakian Kawah Ijen. Ini mohon maaf sekali, semua rekaman suara yang saya rekam pada saat itu tidak bisa terekam. Mungkin kabel mic-nya ada masalah ya. Memang dari sebelum-sebelumnya ada masalah waktu di Bromo juga. Nah, ini setelah hampir 1,5 jam, ini kita udah masuk ke pertengahan jalur, dan di situ ada taksi ya. Namanya taksi ini biayanya kalau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah pulang pergi itu sekitar 800.000. Nah, ini saya menunjukkan trekkingnya nanjak, dimana untuk pos pertama kita istirahat di Pondok Bundar ya. Ini suasananya seperti ini. Cuaca bagus, tidak ada hujan, cukup bagus lah pada saat itu kita naik ke Kawah Ijen. Nah, perjalanan sendiri ini mungkin estimasinya kita tempuh sekitar 2 jam gitu. Nah, ini kita udah mulai mau nyampe di pos 6 kira-kira ke wilayah Pondok Bundar. Nah, itu saya menunjukkan ada gunungnya di sana, beberapa gunung pemandangan dari Kawah Ijen. Begitu suasananya. Jadi jalur treknya banyak pemandangan yang indah. Jadi kita bisa sambil menikmati perjalanan, menikmati suasana dan menikmati pemandangan alam. Ini mungkin sekitar pukul 5 pagi mungkin ya ini perjalanannya. Oke, kita jalan terus. Ini walaupun sudah lumayan rasa capeknya. Nah, ini seperti kena ranting kameranya, ini agak mengganggu ya. Ke mic juga karena kabel nyangkut. Oke, masih di perjalanan, ini udah mulai melandai. Nah, ini kita bisa mulai memandang kota Banyuwangi dari atas. Itu nanti akan terlihat suasananya di sana. Nah, ini udah mulai landai. Ini tandanya sebentar lagi kita akan sampai di area Kawah Ijen. Ini sambil istirahat dulu, cari napas. Nah, ini taksinya nih tuh. Nah, pemandangannya seperti ini. Ini taksi-taksi ini bagi yang tidak bisa trekking ini sangat membantu ya, dan masyarakat juga sangat membutuhkan pemasukan untuk kehidupan mereka. Jadi mengandalkan daripada mata pencaharian taksi ini ya, sebutnya taksi ya, taksi Kawah Ijen. Jadi saya sebenarnya banyak cerita dengan Mas yang tadi membawa taksinya.
Ini ditarik oleh 2 orang, di belakang 1 orang. Nanti gantian, ada beberapa krunya. Jadi gantian untuk menarik dan mendorong roda taksinya ya. Nah, untuk perjalanan pulang itu kalau kitanya naiknya jalan kaki, turunnya mau naik kaki juga bisa. Itu hanya dipinta 200.000 ya, dari Kawah Ijen sampai ke pos selamat datang di bawah gitu. Kalau dari tengah perjalanan ya sekitar 100.000 rupiah. Ini pentingnya trekking, kita harus menggunakan tongkat biar ada tumpuan ya, jadi kita nggak terlalu terkuras juga tenaganya. Ini kalau udah ada pagar-pagar seperti ini tandanya udah sangat dekat ya area kita dengan Kawah Ijen. Sebenarnya kita banyak habis waktunya karena ambil syuting video, foto gitu. Padahal kita juga bisa foto-foto atau ngambil dokumentasi itu pada saat pulang. Tapi kebanyakan takut kita pulangnya terlalu siang sehingga berkabut, karena di alam kita tidak tahu situasinya seperti apa. Jadi pemandangan ini kalau kitanya terlambat ataupun kitanya terlalu siang, turunnya juga bisa kena kabut gitu. Nah, untuk jalur treknya ini masih sangat tradisional ya, tidak ada paping-paping, tidak ada paping blok, semuanya masih tanah, masih pasir, tapi lumayan tidak licin. Tips dari saya, kalau mau trekking ke Kawah Ijen, kita gunakan pakaian yang secukupnya saja, tidak terlalu banyak bawaan juga, sepatu yang ringan, karena setelah saya rasakan, memang ini saya pakai jaket double ya, itu saya berkeringat gitu. Jadi saya pakai sweater, habis sweater yang tipis saya pakai jaket lagi. Itu cukup mengganggu juga karena suhu badan kita kan semakin lama, karena kitanya nanjak, jalan kaki, berkeringat, capek ya, jadi panas gitu. Jadi saya titip di taksi sweaternya. Tapi dilema juga ketika tidak pakai jaket, cuman pakai kaos saja. Itu memang ketika jalan kaki sih nyaman gitu. Tapi ketika kita berhenti terus diterpa angin, itu tidak enak aja rasanya, kedinginan gitu. Karena memang suhunya memang sangat lumayan dingin. Ini kita memberi semangat kepada kru-kru taksi ya. Dan pada saat kami pulang juga siang itu jam 8-an, itu banyak yang masih pada naik. Kebanyakan sih yang naik itu pas pintu pendakian dibuka pukul 2 pagi, karena ingin melihat Blue Fire ya. Blue Fire ini hanya ada 2 di Ijen dan di Islandia. Jadi Blue Fire ini terlihatnya pukul 3:30 pagi gitu. Jadi ya kita tidak bisa melihat ke sana juga, karena memang persiapannya juga lumayan. Dari Kawah Ijen kita harus turun lagi ke bawah. Untuk melihat Blue Fire itu kita juga harus mempersiapkan masker khusus ya. Kecuali kalau orang-orang Bondowoso, Banyuwangi, kru-kru di sini yang udah terbiasa, mereka membawa batu-batuan dari Ijen, cukup menggunakan sarung aja. Kadang mungkin saking udah terbiasanya tanpa masker juga mereka udah biasa kuat gitu. Cuman rata-rata badannya kecil-kecil, mungkin karena menghirup gas atau menghirup belerang ya dari Ijen. Nah, kita mau foto-foto dulu di sini karena spot fotonya banyak sekali ya. Spot fotonya lumayan nih, indah juga.
Ini gunung apa? Itu saya lupa lagi nih gunungnya apa. Nanti kita lihat. Nanti juga kita bisa melihat kawah burung dari atas ya. Jadi terlihat. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan. Begini suasananya ya. Nah, ini udah landai, udah pada kenceng-kenceng nih ngedorong taksinya. Udah pada kenceng banget. Ini alhamdulillahnya trekking waktu itu kita diberikan cuaca yang cerah. Jadi hanya di awal aja kerasa gerimis, selanjutnya aman gitu ya. Oke. Ini suasana kita trekking ya. Kita nikmati aja. Jangan nunggu capek ya. Kalau memang udah ngerasa capek berhenti aja. Saya paling santai ya saat trekking, jadi tidak diburu-buru waktu, nyantai aja. Ketika pengen istirahat ya istirahat. Jadi jangan nunggu capek. Kalau kita nunggu capek nantinya kitanya nggak konsen, takut terjadi apa-apa. Nikmati aja. Ya kalau tahu waktu saat rekaman itu ini suara tidak terekam, saya akan ulang gitu ya, periksa. Ini saya juga nggak coba cek apakah kabelnya jalan atau enggak. Sepertinya sih tertarik ya. Pada saat di promo kabelnya tertarik, jadi si mic-nya kurang kurang nempel atau gimana gitu. Ini sampai saat saya ini mencoba editing, ini belum saya cek juga. Ini suasananya udah mulai landai, sambil jalan aja terus. Ini saya banyak ngobrol, sebenarnya udah tahu saya nyebutin gunung-gunung apa segala macem. Cuman ya pada saat editing saya juga udah lupa lagi. Dan saya udah seminggu lebih ya ini editing setelah dari trekking Kawah Ijen. Nah ini memberikan semangat trekking gaspol. Nah ini akhirnya kita tiba di kawahnya. Seperti ini penampakan Kawah Ijen. Dan di sini juga ada warga yang membawa belerang ya, batu belerangnya. Ini sedang ngobrol dengan wisatawan mancanegara. Ini tidak bisa dijual bebas ya. Ini dijual kepada pengepul saja. Untuk bahan baku apa aja silahkan komen yang tahu, mungkin buat kosmetik, pengobatan atau apa. Ini bisa tahu juga ngasih tips karena sudah diberikan informasi. Nah ini dari bibir Kawah Ijen tuh udah ada pagar-pagar, ada tower yang bisa memantau keadaan di Kawah Ijen, suhu dan lain-lain. Nah seperti ini ya kawahnya. Ini udah mulai berkabut atau keluar asap, jadi kurang kelihatan air kawahnya. Oke. Nah kita akan naik ke atas sana, lumayan juga. Itu untuk mencapai ke akar-akar ya. Jadi kalau kita mau ke akar-akar, tempat foto yang sangat viral itu di atas, kita harus ke belakang sana, harus jalan kakinya. Kita dibutuhkan fisik yang kuat, sehat. Ini kita juga belum makan pagi, sarapan pagi. Udah ganjel-ganjel dikit aja, itu kelihatannya warnanya agak toska gitu ya Pak. Alhamdulillah cuaca cerah.
Oke, kita lanjutkan trekking. Ini saya semakin ke atas terus lanjut jalan kaki. Nah, ini terlihat ya pemandangannya cukup indah dan apa namanya? Ini perjalanan saya mau menuju ke akar-akar. Nah, ini pemandangannya tuh terlihat keren ya. Di bawah itu yang lagi pada turun, ada juga ke bawah. Kita mah naik aja terus ke atas. Ini ke dindingnya. Ini kawah ijen ini cukup luas sekali ya. Gak tahu berapa ratus hektar nih kawahnya. Sangat luar biasa indah. Di sini juga ada bukit-bukit ya di dinding arinya mungkin ya dari kawah ijen gitu. Nah, seperti ini nih view-nya. Dan menuju ke akar-akar kita juga harus bisa melihat apa namanya jalan, jangan sampai kita tersesat. Kita ikuti aja bekas trekking atau tapak kaki yang pengunjung yang lain. Ini udah mulai kabut-kabut. Ini sebenarnya kita nggak boleh lama-lama, harus cepet-cepet ke akar-akar karena kalau udah sampai di sana terlalu siang itu tidak akan terlihat. Oh, kan udah mulai menutup kabutnya. Ini saya juga dapat informasi akar-akar. Jadi sebenarnya ini tanaman atau hutan mati gitu ya, yang udah kering gitu. Nah, gini harus hati-hati juga karena ini vegetasinya walaupun sudah seperti ini banyak ranting-ranting ya. Ini dia mulai agak sempit. Nah, di sini tempat favorit pengambilan foto di sini itu. Jadi banyak yang ambil foto dengan latar belakang kawah gitu ya. Jadi angle-nya harus dapat. Makanya kalau kita mau ngambil foto, kita usahakan untuk melihat dulu dari Google Map lokasinya. Jadi sebenarnya orang itu ngambil fotonya seperti apa, untuk apa namanya posisinya ya. Jadi pingin dapatnya pemandangan kemana gitu. Nah, ini udah mulai banyak asap. Nah, nanti bisa tertutup total ya oleh kabut. Jadi kita harus cepat, jangan terlambat untuk pengambilan fotonya. Nah, ini ada yang berkenalan dengan saya. Ini lagi ngobrol-ngobrol sebenarnya. Cuman ini sangat sayang sekali ya tidak terekam. Lagi ngobrol. Ini saya juga mengenalkan diri dari orang Jawa Barat. Nah, ini bulenya lagi main juga ke Bali dan dapat ekstra trip ya untuk ke Ijen gitu. Karena dari Bali rata-rata memang wisatanya ke Ijen juga ya. Tinggal nyebrang Selat Bali. Ini betapa repotnya saya harus bawa trekking pole, bawa tripod, itulah suka dukanya yang kita suka dengan dunia videografi, fotografi, semua harus dibawa. Ya, untungnya jaket saya titipkan di taksi gitu ya, jadi tidak terlalu repot. Cuman ini saya pakai kaos aja, ini cukup dingin ya, kerasa banget dingin. Cuman ini karena memang urgent, kalau kita pakai jaket terlalu banyak juga yang dibawa nih, berat juga. Jadi ini kita terus maju terus, pingin dapat posisi untuk footage foto di wilayah lain. Nah, ini udah mulai berkabut ya.
Ini kalau kita tidak sadari, ini lama-lama tertutup kabut. Sayang sekali kalau jauh-jauh capek dari bawah trekking ke atas terus sampai di atas cuman dapat putih aja kan, sayang sekali. Ini harus hati-hati karena di sisinya jurang kawah. Kita harus tetap fokus, jangan sampai tidak terpleset ya. Karena ini jalannya juga rawan sebenarnya, takut longsor juga. Nah, ini daerahnya cukup rawan di bibir kawah. Nah, ini nyangkut ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kesini sebenarnya untuk ngambil spot foto juga ya. Itu. Nah, ini kita dapat foto-foto. Setelah foto-foto kita lanjutkan turun lagi ke bawah. Ini udah mulai berkabut tebal. Nah, itu Gunung Ranti ya, itu Gunung Rante. Puncaknya Gunung Rante. Terus tadi ada kelihatan Gunung Raung ya, wilayah Bondowoso, Jawa Timur. Memang wajib dikunjungi sih Kawah Ijen ya, karena ini juga udah dikenal oleh dunia dengan Blue Fire-nya ya, yang hanya ada 2 di dunia, di Kawah Ijen dan di negara Islandia. Oke, buat sahabat semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf, ini rekaman langsungnya tidak terekam. Saya rekam ulang dengan cerita ya, suasana di sana. Nah, ini jalan kaki turun menuju spot bibir kawah, mengejar yang lain yang sudah duluan. Ini udah mulai putih-putih, banyak kabut dari area kawah juga, asapnya udah banyak. Ya, sarannya bagi yang mau trekking ke Ijen harus punya fisik yang kuat ya. Kalau memang tidak kuat bisa menggunakan taksi saja. Biaya 1 juta rupiah atau sekitar 800.000 sebenarnya. Bolak-balik 800.000. Jadi kalau suami istri itu biasanya kalau yang pasangannya pengen nanjak dengan taksi, yang satu jalan kaki, nanti pulangnya bisa berdua pakai taksi, jadi 1 juta. Karena turun dari sini itu ke bawah dengan taksi roda itu hanya dipinta 200.000 ya. Tergantung nego-nego sahabat juga yang komunikasinya, lobby dengan kru taksinya. Udah begitu aja ya. Inilah pemandangan di Kawah Ijen. Ini kita kadang lupa bahwa di negara kita juga masih banyak area spot wisata yang belum kita explore, yang belum kita gali, dan mari kita sebarkan kepada dunia tentang keindahan alam di Indonesia ya. Oke. Nah, ini di dinding ini ada goresan-goresan seperti wajah ya. Ada mata, ada hidung, ada mulut, pada selfie juga di dinding yang di batu bukit yang belakang ini. Nah, ini saya dan Mang Awai akan turun dengan jalan kaki dan yang lainnya akan menggunakan taksi. Karena turun lebih capek daripada naik katanya. Dan memang itu yang saya rasakan juga lebih capek karena kita lutut menahan